Migran, welcome to Cemia, cerita untuk migran Indonesia. Ketemu lagi di podcast kesayangan kita semua bersama saya Ira. Dan saya Gina. Oke, hari ini spesial banget nih Sobat Banget. Migran, banget. Kenapa? Karena kita akan ngomongin sesuatu yang baru aja banget launching di Jawa Barat. Beberapa hari yang lalu Beberapa ya. hari yang lalu, oke. Plus apa Teh Gina? Ini saya dari sebelum mulai udah deg-degan nih Sobat Migran. Kenapa? Karena nih telah hadir di tengah-tengah kita Betul. ya Teira. Adalah Pimpinan atasan kita nih ya. kita, Atasan paling tinggi nih di instansi kita ya, apalagi yaitu kalau bukan Bapak Kepala Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi, MSI. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Iya. Oke, terima kasih Pak sebelumnya atas kesediaannya hadir di tengah-tengah Kesibukan Bapak. yang padat ya. Ya. Oke, Sobat Migran, jadi seperti yang kita, kalau misalnya Sobat Migran perhati ini di sosial media, terutama mungkin di Instagram di Snaketrans ataupun Instagram BLKPMI di Snaketrans Jawa Betul. Barat, kita tuh baru saja ada launching sesuatu. Apa sih yang kita launching itu? Apa ya Teh Gina ya? Itu ada JMSC. Nah, JMSC apa sih JMSC itu? Nah, mungkin Sobat Migran juga pengen tahu lebih dalam nih si JMSC itu sendiri apa sih gitu loh. Tapi sebelum kita ngomongin JMSC nih Pak, menjawab juga beberapa pertanyaan dari netizen nih Pak. Netizen kita tuh suka nanya Pak, gimana sih sebenarnya kebijakan penempatan tenaga kerja luar negeri terutama di Provinsi Jawa Barat Iya. pada tahun 2021 ataupun 2022 nanti, khususnya di tengah-tengah era pandemi Pandemi COVID-19 kayak gini nih Pak. ini Pak. Iya. Ya, sahabat-sahabat Cemia ya, Iya. untuk kebijakan kita pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dasar hukumnya masih sama yang lama ya, Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran Indonesia. Gitu ya. Kemudian khusus untuk Jawa Barat kita berinovasi, kita alhamdulillah sudah mengeluarkan namanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2021. Jadi baru keluar tahun 2021 Iya, gitu. baru-baru Pak. juga ya. Baru. Dan ini merupakan perda pertama di Indonesia. Di Indonesia. Wah. Berarti yang pertama itu Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Kenapa harus ada perda? Karena di dalam amanat Undang-Undang 2000 nomor 18 itu, di situ dituliskan bahwa perlindungan PMI ini, maka penyiapan calon PMI itu menjadi kewajiban kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sementara untuk mengatur penyiapan calon migran ini tidak hanya dari satu instansi, ada berbagai instansi baik di pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, misalkan dari mulai dinas pendidikan, dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan, dan tentunya dinas tenaga kerja ya. Iya, dinas kita ya, Pak. Iya, dinas yang kita cintai ya. Iya dong Pak, harus dicintai Pak. Juga ada instansi lain gitu yang di luar Pemprov seperti keimigrasian, kemudian kepolisian, termasuk juga mungkin instansi pusat yang ada di daerah, misalkan UPT BP2MI. Oke. Ataupun juga berbagai stakeholder kita, misalkan Balai Latihan Kerja Luar Negeri ya, atau LPK luar negeri, kemudian juga perusahaan-perusahaan penempatan dan sebagainya. Banyak sekali yang masuk di dalam penyiapan calon migran ini. Calon pekerja migran Indonesia. Selain Betul. tentunya membutuhkan anggaran luar biasa dan sumber daya yang luar biasa. Iya. Nah, kalau tidak diatur Sedemikian peraturan rupa ya, daerah, Pak. ini seperti sekarang lah atau dulu lah banyak sekali masalah gitu ya. Gitu
Oke, berarti kalau tadi soal Perda Jawa Barat nomor 2 tahun 2021 itu mungkin juga salah satunya itu untuk meminimalisir resiko-resiko lainnya gitu mungkin ya Pak. Ya, betul, resiko karena sampai saat ini banyak sekali permasalahan terkait dengan migran Pekerja ini. migran. Oke. Padahal Pak Presiden sudah memberikan instruksi ya yang luar biasa, istilahnya berikan karpet merah Hmm. buat calon migran Hmm. maupun migran ataupun yang purna Purna migran. ya. Pekerja migran. Oke. Nah, sehingga tentunya bagaimana upaya kita itu daerah. Betul. Karena bagaimanapun juga kan mereka aset ya Pak, menyumbangkan banyak devisa bagi negara kita. Jadi harus ada memang peraturan yang melindungi mereka gitu ya Pak. Ya, selain aset, saya pribadi itu sebetulnya migran itu bukan untuk menghasilkan uang utamanya, Ya. tapi Menarik nih, bagaimana Iya, iya. ada dua hal sih yang saya utamakan. Bagaimana masyarakat kita itu bisa merasakan bekerja di luar. Betul, betul. Experience-nya Mendapatkan kan experience yang berbeda. luar biasa kan. Iya. Sekaligus juga pengalaman ini bisa dibawa ke Indonesia untuk meningkatkan keunggulan kita khususnya di Betul. Jawa Jadi Barat. ada transfer knowledge ya Pak Ya, ya. betul. Transfer knowledge. Beda dengan membaca atau Oke. melihat film Iya. atau TV dengan langsung. Oke, mendapatkan Betul, experience betul. langsung di sana. Menimba ilmu juga di sana Iya. ya Pak Iya. ya, bukan hanya bekerja gitu, tapi banyak juga ilmu yang akan didapat dari sana yang Iya. bisa dikembangkan di sini ya Pak. Itu. Gitu. Oke. Oke. Oke, itu tadi berarti sudah sangat jelas nih Sobat Migran, seperti apa sih kebijakan ketenagakerjaan tentang pekerja untuk bekerja di luar Kerja di luar negeri. negeri, Oke. khususnya di Jawa Barat Khususnya ya. di Jawa Barat Iya. tentunya. Nah, sekarang Taina kita Iya. tuh yang tadi kita udah sebut-sebut di awal tuh JMSC. Apa sih JMSC Apa ya? sih JMSC itu Pak? Terus juga Mm-mm. kenapa harus Kenapa ada harus ada JMSC? JMSC? Pak? Ya. Meneruskan yang tadi ya, kaitan Oke. dengan Perda, maka untuk menjalankan Perda ini secara operasional, maka diperlukan namanya peraturan gubernur. Oke. Nah, peraturan gubernur itu salah satunya harus mengamanatkan, harus dibentuknya yang namanya LTSA, layanan terpadu satu atap, Oke. kayak gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian di awal memang apa yang harus dilakukan di LTSA ini gitu ya, dengan berbagai keterbatasan segala macamnya. Makanya kita siapkan untuk mendukung LTSA ini namanya JMSC. JMSC. Apa itu JMSC, JMSC? Pak? Mm-mm. Oke. Jabar Migran Service Center. Ah, Oke, itu ternyata terjawab. JMSC ya, itu ternyata JMSC itu adalah Jabar Migrant Service Center. Oke, nah apa tuh Pak? Buat Ser- apa apa yang Pak? Ada diservis, Pak? iya benar. Untuk apa JMSC itu hadir? Iya. Aduh. Nah, nanti JMSC ini akan ada berbagai fungsi ya. Saya juga harus baca nih, ada Oke. 14 fungsi. Wah. Banyak. Banyak. Multifungsi nih, banyak ya. Nah, Boleh, yang Pak. pertama tentunya memberikan informasi pasar kerja. Ya, Pasar kerja yang memang lebih diutamakan pasar kerja di luar Luar negeri. negeri. Oke. Karena selama ini yang kita dikenal oleh masyarakat itu bekerja di luar negeri itu pasti berpikirnya paling banter adalah domestic worker ya. betul ya. Stigmanya seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. padahal domestic worker itu sebetulnya pekerjaan yang paling kita ingin tinggalkan. Ya, gitu. hanya salah satu juga ya Pak Salah ya. satu. Tapi itu yang paling banyak. Betul, karena masyarakat kita lebih familiarnya dengan begitu sepertinya ya. Iya. Kalau kita lihat statistik ya, dari pada saat zaman normal 2019, yang kita kirim dari Jawa Barat itu lebih dari 57.000 orang. Ya. Hampir sebagian besar, mungkin 3/4-nya bekerja di bidang itu, domestic worker. Dan yang paling banyak negara tujuannya itu Iya. di Taiwan, Hong Kong, Cina, Singapura gitu. mungkin ya Pak. Singapura, Malaysia, Malaysia baru tetangga-tetangga lah ya. Se Asia apa? Pasifik ya. Asia Tenggara atau Asia 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 Pasifik. Pasifik ya. Baru negara-negara Arab. Oh, iya. Itu kira-kira kita inginkan ke depan
masyarakat tidak hanya bisa mengakses itu saja. Sekarang banyak permintaan ke Indonesia itu yang naik kelas sedikit lah, misalkan caregiver ya. Ya, Oh iya. caregiver. Caregiver itu banyak diminta oleh negara Jepang, Korea, Korea, tentunya juga Hong Kong, Jerman Taiwan, juga ya Pak Jerman ya juga. sekarang ya Pak, Jerman. Karena masyarakat Jawa Barat ini punya kelebihan. Apa tuh Pak kelebihannya Pak? Dulu memang dunia itu lebih mendapat pasokan untuk caregiver ini dari Filipina atau Iya, iya, Vietnam. iya. Tetapi setelah orang kita masuk, mereka lebih banyak minta di Cenderung kita, ke orang Indonesia Pak. Indonesia, apalagi Jawa Jawa Barat. Barat. Jawa Barat. biasanya. Iya. Salah satunya kan caregiver itu untuk orang tua ya, Iya, Perawat lansia. perawatan orang perawat tua. lansia ya. Ternyata kalau orang Jawa Barat itu kalau melayani itu bisa memberikan kegembiraan, suasana yang lain dibandingkan dengan dari negara lain Negara katanya. Someah ya Pak ya? Somea, jadi Someah. orang tua itu kan biasalah rada pundungan ya. Betul. Aduh, Orang sabar tua berarti yang harus pundungan, sabar berarti ya. Kamu jangan pundungan. Saya mah belum tua Nggak menuju. mau makan gitu ya. Iya. Nah dengan Iya dibujuk. ya cara orang kita Caranya. Jawa Barat lah, Iya. orang Sunda utamanya, Mm-mm. mereka menjadi gembira, mau makan Gembira. segala macam. Oke. Itu kira-kira salah satu Salah keunggulan satu. dari. Itu soft skill ya berarti ya. Iya. Ya, betul. Nah di JMS ini disampaikan informasi-informasi negara mana saja, jenis pekerjaan apa saja yang bisa diakses. Kemudian juga, nah yang paling penting adalah fungsi yang kedua, tata cara penempatan dan perlindungan Nah, TNI. ini Wah, nih, itu bener penting Pak. banget Penting itu. sekali ini. Ya, jadi memang banyak yang ingin bekerja tetapi kan tidak tahu ujung-ujungnya banyak dimanfaatkan. Nah, betul Pak. Karena ketidaktahuan ya Pak ya. Ketidaktahuan. Ada yang masyarakat atau namanya middleman lah, atau bahasa Inggrisnya calo gitu ya. Baik. Bahasa Sundanya middleman gitu, datang merekrut, Iya, iya. mengiming-imingi bisa bekerja di mana gitu dengan gaji sekian, kemudian semuanya gratis, Ya. kemudian keluarga juga dapat berbagai hal lah gitu ya. Bujuk Tapi rayu ya Pak ya. ujung-ujungnya bujuk rayu, ujung-ujungnya seperti dijual pada saat dia dikontrak bekerja di mana gitu ya, selama beberapa tahun tidak mendapat haknya, Ya. karena dipotong pengeluaran dengan bunga yang Luar gila, biasa. luar biasa gitu. Itu kira-kira. Jadi kita di fungsi ini ingin menyampaikan bagaimana bisa bekerja di luar negeri dengan aman, sesuai dengan prosedur kayak gitu. Oke, biar nggak kepleset ya. Benar. Legal juga ya Pak ya. Iya. Legal berarti ya. Dan prosedural. Ya, tentunya kalau sudah itu ada fungsi lain. Misalkan Iya. kalau sudah tertarik, Iya. nah kita bisa memberikan penyuluhan dan bimbingan, Iya. penghematan gitu ya. Kemudian fungsi yang keempat, informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan. Betul. Ya juga Ini penting ya Penting Pak. sekali. Misalkan merasa saya sudah bisa gitu, Ya. apapun. Tetapi ternyata beda. Di negara penempatan selain skill juga harus mengerti terkait dengan prosedural di negara penempatan ya. Iya, betul. Juga adat istiadat segala macam. Pastinya Budayanya ya, Pak bahasa. Dan tentunya bahasa lah gitu ya. Bahasa negara penempatan. Oke. Nah, kita informasinya bisa dilatih di mana, bagaimana segala macam di situ. Kemudian informasi yang kelima adalah tentunya informasi pelaksanaan ya, bagaimana penempatan PMI. Kemudian keenam, layanan pendaftaran pencari kerja. Nah, Ya. ini sangat penting layanan. Biasanya kan yang tadi direkrut gitu ya, Ya. ataupun lihat internet daftar ya gitu. Iya. Nah, di JMS ini bisa masyarakat itu mendaftar. Nah, kita punya fungsi hiring hall desa, jadi Oke. langsung di desa itu. Wah, iya, iya, iya. Berarti si pendaftarannya itu mulai dari desa, Pak? Ya, di Gimana? desa. Oke. Nah, karena memang sumber daya kita terbatas, sebetulnya kita ingin di desa itu dibuat pos migran gitu ya. Ya. Nah, kita berinovasi nih. Mhm. Ada Pak. 2 inovasi. Yang pertama, Pemprov Jabar itu punya namanya Sapa Warga.
Sapa Warga. Oh iya, ada aplikasi Sapa Warga Iya, ya. Sapa Warga. Oke. Aplikasi Sapa Warga. Nah, yang kemarin di launching, JMS ini membuat suatu aplikasi yang bisa dibuka di mana? Di handphone. Di handphone. Ya. Basisnya Android ya. Ya. Android based, oke. Nah, yang kita syukurin aplikasi ini kita tidak mengeluarkan sedikit pun. Ini Oke. bantuan dari Oh, wah. GIZ, Jerman ya. Wah. Saya Oke. kepanjangannya nggak tahu lah bahasa Bahasa Jerman ya. Tapi salah Oke, ngomongnya. Oke, berarti si JMSC ini salah satunya dari Disnaker sendiri sebenarnya ini termasuk inovasi dan difasilitasi oleh GIZ ya, Pak? Iya, Seperti itu. betul. Oke. Nah, aplikasi ini selain bisa dibuka di mana-mana gitu ya, juga kita kerjasama dengan Sapa Warga. Sapa Warga, oke. Sapa Warga ini memang di bawah GDS ya, Jabar Digital Service yang di bawah Dinas Infokom. Kominfo. Jadi setiap RW dikasih HP kan oleh Pak Gubernur ya. Oh. Nah, di situ Ya. kita masukin semua konten-konten terkait dengan PMI ya, sehingga masyarakat bisa daftar di Oh, oke. RW Oke. masing-masing. Di RW ya, mulai dari RW ya Sobat Mulai dari Migran. RW. Jadi terlibat. Betul, Iya. dari skup masyarakat terkecil ya. Kecil. Iya. Oke. Kalau buka sendiri kadang-kadang saya juga gaptek, salah ini gimana ya. Nah, kalau dipandu di situ bisa Iya, lebih Pak. mudah. Betul. Dan satu lagi, Mm. mudah-mudahan ini bisa terrealisir. Kita akan kerjasama dengan PT POS. Wah, Untuk apa, Pak? Apalagi tuh Nah, Pak? itu dari mulai hiring hall desa Oke. ya di desa sampai nanti pasca nanti Oh, sudah diterima. Nah, di setiap di setiap kantor pos itu rencananya akan dibangun sudut migran gitu ya. Sudut Hmm. migran. Pojok ya? Pojok migran. Nah, di pojok migran itu masyarakat bisa bertanya apapun. Oh, Pojok informasi berarti ya Pak? Iya, tapi khusus khusus migran. migran. Iya, khusus migran. Jadi ada di situ ada sarana prasarananya gitu ya, termasuk komputer dan operatornya. Oh, Kita kerjasama dengan POS, jadi masyarakat bisa mencari informasi apapun tentang POS, tentang migran, sekaligus juga bisa daftar di situ. hmm. Nah, kemudian nanti PT POS ini akan menawarkan agen POS. Migran pos. Agen POS ini saya proyeksikan teman-teman purna migran. Oh, Jadi memberdayakan juga berarti Iya. ya? rencananya nanti agen POS ini bisa di rumah para migran gitu ya, sampai ke pelosok kan. Dia jadi agen POS. Nah, agen POS ini dan POS ini akan kerjasama dengan kita dari mulai perekrutan, informasi. Tapi kan teman-teman berpikir untungnya apa buat POS? Iya. Nah, selama ini yang lalu lintas barang, lalu lintas uang itu Pengiriman. tidak lewat POS, Oke. tapi lewat apa namanya Western Union lah Iya, atau iya, apapun gitu ya. Nah, nanti bisa lewat POS, Oke. kirim barang, karena luar biasa ternyata kirim-kirim barang antara keluarga dengan Oh, migran itu. pekerja migran. Antar negara berarti ya Pak? Ya. Antar negara kan? Antar negara. Antar Iya. negara. Biasanya misalkan yang temannya atau majikannya dikirim sesuatu, wah pengen beli lagi ini atau apa. Ah, Sekarang apa namanya? eh, Titip apa? Justip ya. Just tip, ya. Justip. Jasa titip. Ataupun yang purna migran atau keluarganya yang sudah bisa produksi apa gitu kan. Sekarang banyak ya. Iya, iya, iya. Bisa Bisa meluaskan pemasaran ya, Pak, ya? Wah, lagi-lagi digital marketing. Nah, itu digital marketing dan ini inovasi kita lah. Inovasi. Pak. Wah, ya. Nah, itu Luar kira-kira. biasa. Hmm. Kemudian yang keenam, layanan pendaftaran tadi udah ya. Ketujuh, verifikasi dokumen. Nah, nanti kita teman-teman calon migran yang mau daftar nanti di assessment oleh kita. Ya. Di assessment dia minatnya apa, skillnya apa, atau apapun lah. Nah, sehingga kita punya database. Nah, database ini bisa kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan penempatan. Jadi perusahaan penempatan nggak usah lagi cari kasak kusuk kemana-mana gitu. Pak. Oke. Dia Karena di bisa situ melamar. sudah di-matchingkan juga ya Pak ya, kualifikasi yang Nah, dibutuhkan. itu.
dengan apa yang calon pekerja itu Iya, miliki gitu kompetensinya. tinggal milih. Wah, Iya. enak kan ini, Oh, iya. ini. Nggak usah keluar Benar, uang, benar, benar, udah benar. disiapin. Dan ini bisa bolak-balik ya, Ya, bisa eh, untuk perusahaan penempatan buka di Ya, situ, sehingga masyarakat bisa Betul. melamar. ya, Bisa juga perusahaan penempatan melamar data kita yang sudah di assessment, Oke. baik yang belum dilatih ataupun yang sudah Sudah dilatih. dilatih, oke. Nah, ini 2 jalur gitu ya. Jalur, oke. Kemudian yang ke-9 adalah verifikasi data kependudukan. Nah, verifikasi ini sangat penting karena seringkali kalau ada masalah di luar negeri gitu ya, pihak Kementerian Luar Negeri selalu kontak ke saya, tolong carikan Betul, Pak. keluarga migran mereka, ini. benar. Waduh, kita kadang-kadang Ya, betul, saya Pak. ke kabupaten kota, Mhm. siapa perusahaan penempatannya sudah Ya, tutup, Udah tutup, udah nggak ada ya, udah Pak nggak ya. ada lagi. Nicknya, udah kadang-kadang nggak ada Nggak ada nicknya gitu, nicknya, yang betul. ada Iya. paspor aja sekian. Nah, dengan verifikasi ini, otomatis kita kerjasama dengan Dinas Catatan Sipil ya, Mhm. di Dukcapil, Oke. sehingga pada saat pendaftaran memang sudah terverifikasi Verifikasi. dari mulai nicknya sudah Mhm. betul segala Oke, macam. oke. Gitu Betul, kira-kira betul. yang kaitan dengan verifikasi. Kemudian juga kita membantu penerbitan paspor, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini yang SKCK. sering lama itu ya. Mhm. Misalkan di LTSA Cirebon, di situ walaupun sudah ada sudah ada konternya atau apa pojok gerai-gerainya gitu ya Pak ya, gerainya, Heeh. tapi stand-standnya. tetap pengurusannya itu misalnya dari Cirebon harus datang ke Polda Jabar Oh, sini. Iya Pak, memang harus Memang ya. datang waktu ini. Maaf ya Pak, izin sharing sedikit. Ada yang Saya curcol kira dulu. tuh pernah ini daftar. Enggak, bukan Pak. Waktu Curcol saya deh bikin kita. SKCK gitu. Kan di situ memang ada MPP ya Pak, mau pelayanan publik. Nah, Iya. tapi kalau bikin baru memang harus ke tempatnya, ke Polresnya Nah, gitu. iya. Lama kan, Iya. bisa 2 hari, 3 hari ya. Lumayan. Harus datang aja. Ya, harus datang. Nah, kita akan fasilitasi, nanti kita coba kerjasama dengan polisian lah ya. Iya. Harus bagaimana. Yang penting bisa dipercepat dan Betul. dipermudah gitu. Ya. Walaupun saya tidak janji itu ya, tapi mudah-mudahan Bisa direspon oleh Iya. Pak Kapolda gitu ya. Iya. Pak. Mantap. Kemudian yang ke-12 kaitan dengan informasi dan jasa perbankan. Nah, iya. Nah, ini memang walaupun dari pusat itu harus gratis gitu ya, tetapi tetap saja kan Ya. perlu biaya ini untuk pengurusan apa tadi, paspor, Paspor. keimigrasian, kemudian juga biaya transport Ya. segala macam. Jangan sampai dibebankan ke apa, pemberi kerja yang nantinya dipotong dengan Dengan bunga gaji, yang iya. besar ya. Nah, Betul. kita akan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, terutama tentunya yang sudah kita melakukan kerjasama dengan BJB, BJB, kemudian kita oke. akan perluas juga nanti dengan BNI gitu, yang BNI yang sudah apa, Sudah skupnya sudah ke arah migran tuh sudah berjalan ya Pak ya. sehingga nanti teman-teman calon migran ini bisa mendapat pembiayaan yang Oke. semurah-murahnya Oke. gitu ya, Jadi bunganya tentunya. nggak dimanfaatkan. Nggak ya, Pak, ya, dimanfaatkan. Betul, betul. Dan kalau bisa mengakses plafon program kredit pemerintah seperti KUR, dan Iya. kan masih ada KUR migran gitu ya, Migran, Pak, ya. bunganya sangat kecil gitu ya. Kecil. Kemudian yang ke-13 13. informasi pelayanan kepesertaan jaminan sosial. Nah, ini sangat penting sekali jaminan sosial ini. Jadi calon migran ini harus di-cover untuk perlindungan ya. Betul, Pak. Kita sampaikan juga. Kemudian yang terakhir tentunya penyelenggaraan penyelenggaraan tempat konsultasi, mediasi, advokasi, termasuk juga navigasi gitu ya. Iya. Nah, ini sangat penting navigasi. Navigasinya maksudnya gimana Pak? Jadi nanti keluarga migran itu Mhm. bisa mencari informasi terkait dengan Si Keberadaan Keberadaan keluarganya keluarganya yang yang di luar bekerja. negeri ya, Pak.
Karena seringkali Oke. dikirim ke mana gitu ternyata Iya. berubah, Betul, pindah-pindah. betul. Gimana. Nah, walaupun navigasi ini bukan kewenangan kita, tetapi dengan berbagai kerjasama akan kita kembangkan selain dengan PT Pos ya. Kita akan linkkan dengan aplikasi dari BP2M itu apa? Lupa saya. Cisco. Cisco. Ya, Cisco ataupun dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi yang penting kita punya database, kemanapun orang itu pergi, bisa kita tracing gitu ya, kita pantau. Gitu. Oke. Termasuk juga nanti kaitan kondisinya gimana segala macam. Itu kira-kira ada 14 fungsi yang mungkin ke depan bisa kita perluas. Nah, tentunya 14 fungsi ini kalau dikerjakan oleh dinas tenaga kerja ya repot juga. Iya, Karena betul. fungsinya itu padat, mantap. Banyak banget, iya. Bang. Dan nggak bisa dipisah-pisahkan ya Pak, Iya. saling Iya. terkait Terkait. antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau boleh kita review lagi nih Pak, berarti kan akan ada banyak stakeholder yang terlibat di situ ya Pak, Iya. sesuai dengan visi Jawa Barat ya. Iya. Apa? Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kolaborasinya tadi tuh dengan kita review lagi ya. Berarti dengan ada Dukcapil ya Pak. Kemudian apalagi imigrasi, kepolisian, untuk PT perlindungannya, Pos. oh iya, dengan PT Pos, mungkin BPJS, BPJS, ya Pak ya, dinas kesehatan, banyak sekali. banyak banget ya. Karena untuk mewujudkan fungsi-fungsi yang tadi ya, karena memang seperti yang Bapak tadi bilang, kita nggak bisa kerja sendiri ya, tapi butuh juga dukungan dari lembaga yang lain yang bersangkutan. Semua stakeholder ini sekarang semua sudah bekerja, tapi masing-masing. Nah, iya Pak. Itu dia. Termasuk teman-teman yang luar biasa, teman-teman Purna, Iya. luar biasa. Di desanya masing-masing ya Pak ya, di Iya. daerahnya masing-masing. Malah kemarin yang Purna sudah membuat latihan TOT khusus untuk para dosen di keperawatan Oh misalkan. iya. Iya. Memang secara teknis dosen keperawatan itu mereka lebih hebat lah ya. Iya. Tetapi banyak hal yang belum diketahui. Betul. Tidak textbook seperti Iya. yang Dari pengalaman tadi itu ya Pak ya, ada yang berbeda kan antara ilmu secara teori dengan Iya. praktek, mungkin ada bedanya di situ ya Pak. Jadi TOT mudah-mudahan para dosen ini bisa lebih menyiapkan calon. Mahasiswa-mahasiswanya ya Pak ya. Berarti keren ya Pak, teman-teman Purna aja sudah luar ikut. biasa. Iya. Dengan Enggak, anggaran mereka dapat sponsor dari mana segala macam. Dari misalkan sponsor dari perusahaan penempatannya di Jepang yang kemarin itu. Tanpa biaya dari kita, Wah. dari pemerintah. Dari pemerintah. Mantap, udah mandiri ya Mandiri. kan? Iya benar. Menghasilkan sesuatu lagi. Iya. Luar biasa. Karena permintaan caregiver itu luar biasa itu. Iya. Ini manfaatkan oleh teman-teman Purna. Oke, nah kalau tadi tuh kita sudah teman-teman sudah tahu nih ternyata si JMSC itu tuh apa sih, Jabar Migrant Service Center tadi, berikut dengan fungsinya yang luar biasa, padat banget fungsinya ternyata, dan ternyata kita di Snaker itu nggak bisa bekerja sendiri, tapi kita berkolaborasi dan juga Betul. pastinya berinovasi dengan stakeholder terkait. Nah sekarang nih Pak, kalau begitu kira-kira apa sih Pak perbedaan ketika sudah ada JMSC ini nih, perbedaan yang diinginkan mungkin ya Pak ya, Perubahannya berarti ya. perubahannya dari sebelum ada JMSC sampai akhirnya kita punya JMSC sekarang nih Pak. Ya. Jadi sekarang itu kan yang berangkat ke luar negeri itu yang prosedural saja udah banyak begitu ya. Iya. Apalagi yang unprocedural. Iya Pak. Nah, unprocedural itu memang dibolehkan gitu ya, mandiri gitu ya, Iya. melamar di luar negeri atau ditempatkan di luar negeri sendiri gitu ya. Mereka cari-cari dari internet ataupun Kata teman, kata saudara ya Pak. saudara atau jejaring luar negeri. Tapi seringkali nih, tidak semuanya. Iya. Seringkali ada masalah gitu. Iya. Baik masalah di dalam kontrak, masalah apapun lah, seringkali kita istilahnya ketempuhan gitu. Bagian ketempuhannya Ketempuhan. aja. Iya. Kalau ada masalah, kita diminta oleh
Kemenlu, Mhm. kebanyakan Kemenlu. Ini gimana katanya? Kan Kemenlu juga terbatas ya. Betul. Iya. Kita cari solusinya, wah luar biasa itu. Apalagi kalau terkait dengan kesalahan atau apa ya, dengan aturan regulasi di negara penempatan. Berbeda-beda ya Pak, tiap negara Berbeda-beda. ya Pak. Malah ada yang sampai dihukum, Wow. atau ada yang mungkin nggak bisa pulang, sakit segala macam. Nah ini kebanyakan yang bermasalah itu biasanya prosedural. Prosedural. Kalau prosedural biasanya kita akan cek perusahaan penempatannya mana. Bisa Kita di bisa- tracing ya Bisa Pak, di-tracing. ada jejaknya jelas gitu ya. Termasuk yang paling parah itu adalah yang bekerja di kapal, baik kapal niaga maupun di kapal perikanan. Mhm. Itu kan regulasi yang berlakunya adalah bendera kan ya. Iya, bendera. Walaupun kapalnya ada di perairan Indonesia, Indonesia. tapi benderanya Panama, aturannya Iya, aturan aturan Panama. Panama. Ya, Gitu. betul. Seringkali kita memperoleh informasi adanya kejadian pelarungan gitu ya, atau pemindahan kapal gitu. Pada kontraknya misalnya kerja di Singapura, Iya, iya. sampai Singapura ternyata dipindahkan ke negara mana misalkan ya, Vietnam. Korea mungkin Korea, Pak. ya. Oh iya, boleh. Masih nggak apa-apa. Iya. Opa. di tengah laut dipindahin kayak gitu, Iya. segala macam. Berarti itu yang juga harus mungkin kita Diinformasikan. diinformasikan ya Pak ya. Iya, Oke, dan oke. kita cek perusahaannya mana. Nah, kita untuk mengecek perusahaannya, kita tentunya kerjasama dengan berbagai lembaga. Yang paling utama tentunya dengan BP2MI, Betul. dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan Kementerian Perhubungan, Kelautan, ada berbagai yang bisa kita kolek itu informasinya agar ini betul-betul aman Betul. gitu buat calon migran. Buat si teman-teman pekerja Nah, migran. selama ini yang mengcover khususnya di Dinas Tenaga Kerja itu hanya bidang apa ya, bidang Penta sama BLK, BLK. PMI dengan berbagai keterbatasannya. Betul, Pak. Iya, Nah, Pak. mudah-mudahan dengan JMS yang nanti secara operasionalnya itu akan di launching di usulan rencana sih di bulan Juni 2022 Dua-dua. setelah regulasinya lengkap gitu ya, Pergubnya ditetapkan, kemudian diresmikan Pak Gubernur, ya otomatis apa yang kita rancang ini bisa Oke. berjalan walaupun tidak sekaligus. Iya. Kita ada Bertahap mungkin ya, Pak. tahapan, ada Tahapan-tahapannya. apa namanya, roadmap ya, Iya. selama 5 tahun roadmapnya, sehingga nanti full. Karena yang paling susah itu melingkan dengan berbagai Betul, karena banyak ya Pak Banyak yang sih. terlibatnya Yang gitu, terlibat. dan masing-masing memang sudah menjalankan fungsinya. fungsinya. Mungkin saja nggak mau udah ini kayak Iya. gitu. Iya. Berarti mereka juga harus ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Betul. Ya, Pak. Kita pun Betul. juga sama. Sama. Iya. Harus penyesuaian lagi. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan sedikit mengenai perubahannya, berarti nanti setelah adanya JMSC diharapkan akan lebih terorganisir ya Pak ya, Ya, akan tentang lebih mudah, dan juga gitu. terdokumentasi Betul. data-data dari Iya. pekerja migran tersebut maupun PMI dan lain sebagainya itu Iya. ya Pak. Jadi kita mudah untuk mau tracing atau apa gitu Iya, ya Pak iya. ya. Oke, Tetap gitu lagi ternyata. dengan tetap juga berarti tetap dengan perlindungan kepada pekerja migran tadi ya Pak ya. Iya dong. Terlindungi jadinya gitu. Benar. Makanya di Perda kita bukan perlindungan lagi, penyelenggaraan perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan. Kalau undang-undangnya perlindungan Perlindungan PNS, ya. Iya, kita ada penyelenggaraannya ya. Perlindungannya. Oke, benar. khususnya Derna untuk- ada. khususnya untuk penyiapan gitu. Iya. Iya. Karena yang paling utama itu Mhm. di penyiapannya gitu. Iya. Iya. betul. Kalau Betul, penyiapannya dari awal sudah kacau, Iya. kedepannya Kedepannya juga pasti itu. Beda lagi ceritanya kalau penyiapannya di awal udah sempurna nih, udah paripurna, pasti hasilnya juga paripurna Iya, seperti insya yang Allah. diharapkan insya Allah. Iya. Oke. Nah, berarti Pak, tadi sempat saya dengar ada launching Juni 2022 ya. Berarti boleh disampaikan nggak Pak? Kira-kira nih masyarakat bisa sebagai stakeholder juga berarti kan ya, Ya. sebagai pengguna juga nih. Kapan mulai bisa memanfaatkan JMSC ini Pak?
Kalau memanfaatkan secara arti luas, sebetulnya dari sekarang juga bisa gitu. Saya dorong teman-teman khususnya di BLK PMI ini sudah bisa masuk ke fungsi itu ya. Dari 14 fungsi tadi ya Pak, Iya, yang mana yang bisa kita yang jalankan bisa dulu ya. dilakukan ya. Sesuai dengan foksi kita berarti Iya ya. dong. Kemudian juga ada bidang penta. Iya. Nah itu kita, nah diresmikannya itu oleh Pak Gubernur rencananya Juni Juni. 2022 kita launching, diresmikan resminya gitu. Resminya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan tahapan yang sudah di roadmap kita lah gitu. Sesuai dengan tadi ada roadmap itu Iya. pelaksanaan si Mudah-mudahan JMSC. sesuai ya Pak ya, karena Ya. harapan kita juga kan tentunya para calon migran juga tidak resah lagi dan tidak Salah jadi tahu nih langkah. harus kemana Iya. gitu ya. Ya, Gitu. dan yang paling penting juga teman-teman di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Nah, iya betul. yang langsung terjun. Kalau kita kan lebih banyak mengkoordinasi Iya. segala macam. Mungkin Pak terakhir ada yang disampaikan juga Pak kepada sobat migran semua Pak, baik untuk yang calon migran. ya calon pekerja migran Indonesia ataupun yang saat ini sedang bekerja di luar negeri Pak. Ataupun buat saudara-saudara kita Purna. Purna, Nah, iya. Purna PMI ini. Pesan-pesan nih sobat dari apa nih? Pesan-pesan buat masyarakat Jawa Barat khususnya Iya. yang berminat bekerja di luar negeri, lebih baik kita bersusah-susah dulu. Itu dia. Kita Iya. siapkan dulu diri kita, jangan sampai hanya ada informasi dari teman yang sudah bekerja, oh gampang bekerja gitu ya. Bekali kita dengan apapun yang dibutuhkan di luar negeri gitu. Termasuk ya tentunya akses lah GMSC Iya. gitu ya. Oh iya. Jangan lupa diakses nih sobat migran. Nanti kita launching namanya, sebetulnya baru rancangan sih, namanya Sima Jawara. Waduh, Sima gagah banget Pak. Jawara. Sima Jawara gitu ya. Kalau orang Sunda Jawa Barat tahu Sima ya. Iya. Sima Jawara. Tadinya akan siap kerja, tapi kalau siap kerja kan di mana-mana pakai gitu ya. Iya, Kalau trennya Jawa Barat kan harus pakai bahasa Sunda. betul. Nah, Sima Jawara itu ada artinya Apa tuh? Sistem Informasi Migran Indonesia, Sistem Informasi Migran Indonesia. Oke sih. melalui jaringan Jawara itu Jabar Juara. Masyarakat Jawa Barat Sejahtera. Oh, Lupa biasa. saya, tapi sekitar gitulah ada masyarakat Oke, Jawa oke. Sejahtera. Namanya gagah ya Teh Gina ya. Gagah banget. Gagah banget. Sima Jawara. Oke. Sima. Aduh. Mantep Pak. Nah, bagi teman-teman migran gitu ya, manfaatkan waktunya selama bekerja di sana, tidak foya-foya, belanja Iya. berbagai macam. Kemudian kalau dimungkinkan bisa belajar apapun. Saya kemarin melihat tayangan dari kementerian gitu, siapa lupa namanya, dia di Hong Kong, ternyata bisa sekolah selama bekerja di sana dan lulus jadi S1. Keren Luar itu biasa berarti. ya. Keren gitu ya. Keren. Dan sebetulnya banyak yang bisa dilakukan di sana gitu. Nah, sehingga selesai kontrak itu pulang ke Indonesia itu selain bawa koin, Iya. Itu dia. karena seringkali belanja di sana segala macam, Iya. tau-taunya nggak bisa dibawa ke sini, Itu, Pak. Iya. Kebanyakan. atau dikirim Mm. uangnya ke sini Di sininya konsumtif ya Pak. konsumtif Konsumtif habis. habis. Habis juga. Nah, kita nanti ke depan akan kerjasama dengan BJB, dengan PT Pos dan bank lainnya lah, sehingga nanti diupayakan uangnya itu ditabung di bank kita gitu ya, sehingga authority atau uangnya itu dipegang tetap otoritas Remitansi. otoritas apa ya? Jadi, Otentif. authority itu apa ya? Tidak masih dipegang oleh Iya. migrannya gitu. Iya Pak. Nah, transfernya cuma sekali. Mhm. Mau belanja bisa lewat pos ya. Mhm. Karena pos kita itu kan kerjasama dengan seluruh pos. Iya. Pos Pay itu kerjasama dengan pos seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi belanja tinggal. Oh, Luar oke negeri. oke oke. Kemudian kalaupun
pengen ngirim keluarganya lewat itu aja transfer sekali kan, Transfer sekali, iya. Iya, ngambil itu, sehingga otomatis si uangnya masih utuh pas pulang itu ya, bukan utuh lah, masih Iya, maksudnya terkumpul lah. masih ada yang dikumpulin gitu ya Pak ya. Nah, sehingga sebelum berangkat itu teman-teman BLK PMI harus mengajarkan spending money mereka ya, gimana gitu merencanakan uang gitu. Kan di luar negeri lot of money ya, Iya. katanya. Katanya. Oke. Oh, kalau untuk teman-teman Purna mungkin Pak ada yang mau Nah, tambahin, Pak? Tuan Purna kan sudah pulang ke Indonesia. Iya. Upayakan jangan lagi keluar negeri kalau tidak lagi bisa bekerja di Indonesia gitu ya, Oke. atau bisa berupaya di Indonesia. Kembangkan kompetensi atau jejaring yang sudah didapat ini untuk berusaha di Indonesia. Betul. Sekaligus juga bisa mengajak calon-calon migran untuk bagaimana bekerja di luar negeri. Bisnisnya bisa, kalau bisnis sendiri juga banyak yang bisa dikembangkan kan, seperti tadi kerjasama dengan pos itu, kirim-kirim barang buat produksi segala macam, reseller segala macam, ataupun jadi importer juga bisa. Iya. Karena jejaringnya Banyak juga sekali. sudah ada ya Iya, Pak ya. Udah kelasan luar negeri berarti itu. Luar negeri. Nah, kalau yang kerjanya di vendor di luar negeri, saya pikir kita dorong nanti kerjasamanya misalkan di perusahaan otomotif gitu ya, dia jadi expertnya di sini. Betul. Kan kita ke depan itu otomotif kita pasti beralih ke mobil listrik ya. Mobil listrik, betul Pak. Nah, cari bekerja di luar negeri yang mempunyai teknologi sana. Pasti banyak dibutuhkan Di Indonesia, di perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. khususnya di Jawa Barat. Jawa Kan Barat. Pak Presiden sudah menetapkan Kerawang Subang ini sebagai pusat Daytonanya Indonesia gitu ya, untuk mobil listrik. Kira-kira. Harus jeli juga berarti melihat peluang-peluang ya Pak. Entah Ya. itu dia sebagai calon ataupun yang sedang bekerja ataupun purna gitu. Biar datang ke sini tuh membawa manfaat yang lain untuk memajukan khususnya Jawa Barat gitu ya Pak. Jangan sampai sering kali nggak bisa pulang, Nah, iya. nggak punya uang. Iya, Habis. uangnya kemana? Jangan Pak. Kemarin saya dapat informasi ada migran di Cina ya, dia sakit gitu, sampai minta uang ke keluarganya segala macam. Itu tuh yang disayangkan ya Pak ya. Jangan sampai ada lagi yang seperti Iya. itu. Oke, Teh Gina, kalau misalnya kita bisa simpulin nih Teh Gina dari Iya. tadi obrolan kita bersama Bapak, berarti Jawa Barat itu tadi ternyata kita sudah punya Perda nomor 2 tahun 2021 dan Iya. kita bukan hanya bukan perlindungan lagi tapi sudah Penyelenggaraan. Iya. perlindungan. Kemudian juga si JMSC tadi itu fungsinya itu ada 14 dan Iya. itu padat. Dan Susah kalau dijabarin lagi satu-satu, bakal panjang lagi durasinya nih Sobat Migran. Jadi emang harus nyimak nih dari Harus awal nyimak sampai ya. akhir Oke. ya. Dan tentunya si fungsi tadi itu juga tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ada dukungan dari berbagai macam stakeholder. Kita Iya, berkolaborasi, kita kolaborasi. berinovasi dengan Betul. stakeholder kita ya Teh Gina. Iya. Kemudian juga tadi yang barusan saya bilang harus jeli melihat peluang nih ya. Ya. Kalau ada peluang untuk sekolahlah gitu. Kalau misalnya kita lihat ada peluang nih, ini piramengun, aduh apa ya bahasanya, bakal oke nih dibawa ke dalam negeri untuk dikembangkan gitu ya. Nah, itu juga boleh. juga boleh. gitu. Dan Jadi juga untuk teman-teman Purna PM ini kesempatan untuk melakukan transfer knowledge ya Betul, kepada iya. kepada rekan-rekannya atau kepada lingkungan terkecilnya lah di tempat tinggalnya, mungkin Iya. kurang lebih seperti itu ya Teh Gina ya. Ada lagi mungkin Teh Gina? jangan lupa nanti ya diakses kalau udah benar-benar launching ya Pak. Si Sima Jawara, jangan lupa tuh Sima Jawara, udah keren banget namanya. Keren banget, gagah gitu. Ya gagah. Oke. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena itu sayang banget ya. Iya. Kita udah dikasih sama GIZ ya, Iya. udah kerjasama dengan GIZ, udah dengan stakeholder yang lain. Kalau tidak dimanfaatkan tuh akan rugi banget ya. Betul, teman-teman Gitu. tuh udahlah nggak usah udah karena dari fungsi tadi juga teman-teman sebenarnya harusnya tuh udah nggak bingung lagi kalau untuk bekerja ke luar negeri yang aman, Benar. nyaman itu seperti apa gitu. Cus, tinggal nanti klik. Oke. Nanti mah gampang ya. Iya. Oke, Bapak sebelumnya terima kasih banyak Pak untuk Terima waktu kasih dan sudah kesempatannya berkenan Pak. hadir ya. Sama-sama. Mohon maaf Pak kalau Iya. misalnya kita ada Kita pecicilan gitu. deg-degan loh Pak sampai akhir, dari awal sampai akhir. Mohon dimaklumi Pak, saya gugup.
Oh, sekaligus juga tadi saya menyarankan kan ini podcastnya baru Oh iya, betul. baru Soft- soft launching soft ya. launching. Pak, betul, Pak. Saya sarankan hari lahirnya hari ini. Hari ini. Wah, Hari ini tanggal 29 Desember 2021. Cemia eksis ya. Eksis. Oke. Jangan Apa ini lupa. Cemia? Cemia itu adalah Cerita untuk migran Indonesia. Gitu, Pak. Jadi mungkin diisinya bisa nanti dari kita sendiri, dari Iya. stakeholder kita Betul, juga. Pak. Kalau cerita otomatis juga ada cerita dari Migrannya Teman-teman sendiri yang ya. migran. Iya, Pak. calon Kalau Pak migran, nanti kita akan post-migran, bikin gitu. programnya, Pak. Ibu. Terima kasih banget nih, Pak. Saya jadi masih deg-degan sih. Bersemangat juga. Karena Tadi Bapak udah bersemangat. mendukung banget ya Betul, karena kita luar ya. biasa gitu loh. Mm-mm. Kita pasti akan mendukung gimana pimpinan kita, pasti kita dukung Iya gitu loh, Teh dong. Gina, gitu. Sebagai anaknya ditengokin bapaknya tuh saya seneng, Pak. Walaupun nggak bawa apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Bapak dengan Tengokin. adanya Bapak aja nih saya alhamdulillah makasih banget Pak udah mau hadir Ya. ya. Oke, Sobat Migran, itu tadi nanti teman-teman Sobat Migran semua bisa simak nih obrolan kita di podcast, di episode-episode podcast kita yang lainnya. Jangan lupa untuk apa, Teh Gina? Listen our On Spotify, Cemia Podcast. Kita juga punya IG apa Tera? BLKPMI di Snaker Trans Jabar. Iya. YouTube-nya juga YouTube-nya ada juga BLKPMI di di Snaker Trans Jabar. Jabar. Oke, dan juga Sobat Migran semua jangan lupa untuk like dan juga komen. Komen. Pastinya jangan lupa untuk Share biar makin banyak orang yang tahu, makin banyak juga manfaatnya ya. ya, betul, manfaatnya sampai ke semua. Oke, Sobat Migran semua, jangan lupa BLKPMI Bermanfaat bagi semua. Bye-bye.